Anda mungkin pernah dengar atau mungkin juga belum soal PT Energi Mega Persada atau kita sebut aja ENRG. Nah, terlepas dari itu, perusahaan ini lagi bikin gebrakan yang serius banget di sektor energi. Kali ini kita bakal bedah tuntas strategi internasional mereka yang super ambisius dan bikin banyak orang, ya, jadi penasaran. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin kaget, plus 650%. Yap, Anda nggak salah lihat kok. Ini kenaikan harga saham ENG cuma dalam setahun terakhir. Angka segini gede, itu nggak mungkin kebetulan kan? Pasti ada sesuatu yang besar banget di baliknya yang bikin investor super percaya diri. Jadi apa sih rahasianya? Apa yang jadi pemicunya? Jelas, di balik lonjakan gila-gilaan ini, ada sebuah strategi besar yang lagi dieksekusi sama perusahaan. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa sih sebenarnya rencana mereka ini? Ini dia inti dari semua pembicaraan kita. Energi lagi melakukan sebuah manuver strategis yang benar-benar udah diperhitungkan matang-matang. Mereka udah nggak mau lagi cuma jadi pemain jogo kandang di Indonesia. Visi mereka sekarang adalah bertransformasi jadi pemain energi kelas berat di tingkat regional. Dan transformasi ini jelas bukan cuma wacana. Fondasinya adalah sebuah langkah ekspansi internasional yang super signifikan. Satu langkah besar yang dirancang untuk bisa dibilang menulis ulang masa depan e-energi. Dan pusat dari semua strategi internasional ini ada di satu lokasi kunci. Mari kita kenalan sama permata mahkota mereka, Blok Buzi di Mozambik, Afrika. Coba lihat petanya deh. Blok Buzi ini adalah blok darat yang luas banget. Cuma dari lihat skala dan lokasinya aja kita udah bisa dapat gambaran betapa strategisnya aset ini buat masa depan perusahaan. Nah, sekarang kita lihat data-datanya. Dan disinilah ceritanya jadi wow. Jadi ENRJ itu punya 75% saham pengendali di sana. Luasnya lebih dari 7.600 km persegi. Tapi yang bikin melongo itu potensinya. Bayangin, ada perkiraan 11,6 triliun kaki kubik gas di sana. Saya ulang ya, triliun, bukan miliar. Skalanya itu benar-benar raksasa. Yang paling penting dicatat nih, ini bukan cuma rencana di atas kertas. Lihat, rig pengeboran udah aktif bekerja di lokasi. Ini operasi beneran yang udah jalan dan terus bergerak ke tahap produksi. Bukti nyata kalau proyek ini serius digarap. Punya cadangan gas segunung itu satu hal. Tapi pertanyaan selanjutnya, gimana cara jadiin itu duit? Nah, disinilah kelihatan cerdasnya strategi komersial ENRG. Mereka berhasil memitigasi atau mengurangi resiko proyek Buzi ini dengan cara mengamankan pembeli, bahkan sebelum gasnya keluar semua. Rencananya tuh simpel tapi brilian. Gini alurnya. 1. Blok Buzi ini kan produksi gas alam. 2. Mereka udah teken MOU penting sama partner lokal dan BUMN-nya Mozambik, yaitu ANH. 3. Gasnya itu langsung dialirkan ke pembangkit listrik baru di Sofala. Dan yang keempat, ini langsung jadi solusi buat kebutuhan energi Mozambik yang lagi naik-naiknya. Jadi jalurnya jelas banget dari gas di dalam tanah sampai jadi pendapatan. Proyek ini juga punya jadwal yang jelas banget. Pengambilan data sismik di bagian utara udah beres, operasi di selatan lagi jalan. Nah, tanggal yang paling penting buat kita ingat, produksi gas alam pertama dijadwalkan mulai akhir 2026. Ini target yang konkret dan nggak lama lagi loh. Dan ini bukan kata saya loh, sebuah analisis strategis independen juga menyimpulkan hal yang sama. Mereka bilang, di tahun 2026, aset-aset paling krusial perusahaan, termasuk yang di Mozambik, risikonya akan berkurang secara signifikan. Nah, buat para investor, penegasan kayak gini kan penting banget. Tentu aja, proyek sebesar ini pasti ada risikonya kan? Investor yang cerdas pasti nanya, gimana kalau ada masalah? Oke, mari kita lihat gimana ENRG secara proaktif menjawab dan mengelola kekhawatiran itu. Jadi, ada dua resiko utama yang mereka hadapi dengan cerdas. Pertama, resiko eksekusi. Ini diatasi lewat pengawasan super ketat ke proyek dan kinerja kontraktornya. Kedua, dan ini yang jenius, resiko harga komoditas. Gas dari Buzi ini bakal dijual pakai kontrak harga tetap. Artinya apa? Pendapatannya jadi stabil banget dan bisa jadi penyeimbang sempurna buat penjualan minyak mereka yang harganya bisa fluktuatif. Ini bikin arus kas jadi jauh lebih bisa ditebak. Oke, jadi kalau semua potongan puzzle ini kita satuin, aset raksasa di Mozambik, rencana monetisasi yang jelas, manajemen risiko yang proaktif, apa gambaran besarnya? Semuanya mengarah ke satu hal, visi pertumbuhan jangka panjang perusahaan yang sangat-sangat ambisius. Lihat aja deh target mereka buat tahun 2030.
Produksi mereka sekarang ada di level tertentu, tapi tujuannya adalah melipat gandakannya sampai 100.000 barel setara minyak per hari. Ini bukan cuma pertumbuhan biasa, ini lompatan kuantum buat perusahaan. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Proyek di Mozambik ini bukan cuma sekedar portofolio tambahan. Ini adalah mesin penggerak utama yang dirancang untuk menggandakan produksi perusahaan di tahun 2030. Kalau ini berhasil, status e-energi akan berubah secara fundamental dari pemain domestik menjadi raksasa energi regional. Nah, ini yang membawa kita ke akhir pembahasan. Apa yang kita lihat di sini adalah sebuah pivot strategis yang luar biasa berani dan penuh perhitungan. Kalau kita lihat rencana yang udah mereka susun, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah e-energy akan bertransformasi, tapi lebih ke kapan. Ini adalah langkah yang punya potensi untuk mendefinisikan ulang perusahaan ini selamanya.